pagi hari ini. Sekolah hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Dimaska. Bisa, bisa, bisa. Prestasi, inovatif, santun, asik. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sudah pada sarapan belum dari di rumah? Sudah. Berarti hari ini sudah siap menerima pelajaran ya? Siap. Jadi tadi kenapa kalian disuruh tukuk-tukuk sama Bu Diana? Biar kalian bisa fokus, bisa menyiapkan diri sepenuh hati mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Sekarang kemarin kan kita sudah belajar tentang dampak sosial informatika. Nah, hari ini adalah materi baru. Materi barunya nanti kita akan mempelajari tentang computational thinking. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian computational thinking, kemudian menjelaskan karakteristik computational thinking, dan menganalisis persoalan komputasi. Di mana materi ini sudah saya kirimkan kepada kalian di Google Classroom. Nanti yang bawa handphone boleh dibuka handphonenya untuk menerima atau membaca ulang materi yang saya sampaikan. Untuk kegiatan hari ini kalian akan menganalisis kasus yang berkaitan dengan computational thinking. Akan saya bagikan kartu soal, nanti dalam satu kelompok itu menyelesaikan 2 kasus soal yang berbeda. Pelajaran hari ini akan saya bawa ke luar biar kalian bisa sambil ngises, bisa sambil melihat pemandangan di sekitar, biar suasana pembelajarannya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pertama itu menjadi ketuanya, ya. Jadi ketuanya, kemudian kalian ambil 2 kartu soal yang berbeda di setiap jajaran ini. Silakan untuk kelompok 1 mengambil kartu soal dulu. Kelompok 3 Diandra, silakan ambil kartu soal. Oke, sudah terima kartu soal semua ya. Sekarang diskusikan solusi dari soal yang ada di masing-masing kartu soal. Kan itu 2 kasus yang berbeda. Kalian harus bisa menemukan penyelesaiannya. Caranya mengerjakan langsung, kalau yang ada perhitungannya silahkan dicoret-coret di sebelahnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Silakan. Boleh kalian cari sumber belajar dari bahwa yang kamu miliki, boleh dari buku paket, boleh dari materi yang disampaikan Bu Diana, boleh. 412 itu saya kasih contoh gini. 4 loh. Ini kan pada putaran pertama ambil simpangan ke-4. Jadi ini bukan berlawanan arah jarum jam. Oh, jadi ini. Ya, kan belok ke sini dulu. Itu 1 2 3 4. Terus baru belok. Terus belok. Gak ada jalurnya kan? Berarti harus gimana? Biar ada jalurnya. Lah ya, berarti harus, kalau lewat jalurnya berarti kamu harus ngapain? Balik lagi. Iya.
Sebelum anak-anak melakukan presentasi, mereka melakukan ice breaking terlebih dahulu. Dalam ice breaking kali ini, anak-anak beradu panjang formasi. Yang pertama, mereka beradu panjang formasi tanpa alat. Dalam ice breaking ini, mereka dilatih untuk menjalin keterampilan relasi. Kesulitan kelompok mereka akan terlihat jelas dalam ice breaking ini. Pada ice breaking yang kedua, anak-anak boleh menggunakan alat untuk membuat formasi mereka menjadi lebih panjang lagi. Di bagian kedua ini, anak-anak terlihat sangat antusias sekali untuk membuat formasi kelompok yang lebih panjang dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Mereka sangat totalitas dalam mengerjakan ice breaking ini. Setelah melakukan ice breaking, anak-anak kemudian melanjutkan presentasi dalam kelompoknya. Setiap kelompok melakukan presentasi pada tempat yang sudah ditentukan. Secara bergantian mereka mengunjungi kelompok yang lainnya. Kelompok yang lain juga saling menanggapi atas presentasi dari kelompok yang sedang melakukan presentasi. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian pasti harus tahu tentang bagaimana tahapan
Tadi dari berbagai persoalan tadi kan membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran yang berbeda-beda. Ya, sudah membuka cakrawala kalian tidak dari pembelajaran hari ini? Berpikir komputasi itu seperti ini loh, gitu. Kira-kira dalam rentang 50 sampai 90%, berapa persen yang kalian capai? 70. Kenapa? Masih bingung? Bingungnya di bagian tadi kan, di awal tadi. Kalau sudah tahu polanya, kita sebenarnya lebih mudah. Dan kalau setelah mengetahui pola, itu pasti akan solusinya akan terlihat. Nah, setelah ini kalian coba buka tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kita latihan soal untuk persiapan ujian sekolah, ya. Nanti di rumah dipelajari lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Apabila nanti ada kendala atau masih kurang jelas, bisa tanya lewat WA Putriana, boleh tanya langsung juga boleh. Sekarang ditutup dulu untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pembelajaran ini, saya sangat senang. Apalagi ada ice breaking yang sangat seru, sehingga membuat saya melatih membangun relasi bersama dengan teman satu kelompok. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya merasa sangat senang karena ada kegiatan ice breaking yang dapat membuat saya lebih rileks dalam mencerna pelajaran. Setelah melakukan aksi nyata penerapan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran informatika yang saya ampuh, saya merasa sangat senang karena dalam proses pembelajaran anak-anak terlihat sangat antusias sekali. Mereka merasa bahagia, mereka merasa senang, dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya. Pada pembelajaran PSE ini, saya mengambil 3 kompetensi sosial. Yang pertama, pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi saya sisipkan dalam kegiatan pendahuluan. Kemudian, kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi saya sisipkan dalam kegiatan inti, waktu, ice breaking, dan kerja kelompok. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial emosional ini adalah murid-murid saya belum terbiasa dengan teknik-teknik PSE yang diterapkan sehingga harus dilakukan berulang-ulang.
Sedangkan keberhasilan dalam pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid tidak merasa bosan, mereka aktif mengikuti pembelajaran dan lebih antusias dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperbaiki, yang pertama, membiasakan penerapan pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, menularkan atau mensosialisasikan pembelajaran sosial emosional kepada semua guru sehingga anak-anak menjadi terbiasa dan anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan bahagia, sehingga pembelajaran akan berpusat pada murid. Terima kasih.